Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan setelah kami memaparkan materi mengenai strategi PKMI. Nah, pertanyaan pertama itu dari saudari Ulmi yang menanyakan bagaimana dasar utama, apa yang menjadi dasar utama atau tolak ukur dalam merumuskan strategi pembelajaran PKMI, dan berikan contoh yang konkret perbandingan dalam hasil belajar siswa yang menerapkan strategi PKMI dan yang tidak menerapkan strategi tersebut. Nah, dasar utama dan atau tolak ukur dalam strategi PKMI ini pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta islami adalah pendekatan yang memusatkan pada aktivitas siswa dan pengembangan potensi mereka secara optimal dalam suasana yang menyenangkan dan islami. Adapun beberapa tolak ukur utamanya, yang pertama itu keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan atau berinteraksi langsung kepada siswa maupun kelompok. Yang kedua, inovatif dan kreatif. Pembelajaran harus memicu kreativitas siswa dengan menghadirkan metode-metode yang baru, membuat siswa dapat berpikir kritis dan inovatif. Yang ketiga, efektivitas. Strategi ini harus mencapai tujuan pembelajaran secara efisien dan tepat waktu. Yang keempat, lingkungan yang menyenangkan. Nah, lingkungan belajar yang menyenangkan akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kelima itu nilai-nilai Islam. Penanaman nilai agama dalam proses pembelajaran yang mengajar yang sejalan dengan pengembangan karakter siswa. Adapun contoh perbandingan antara siswa yang menerapkan strategi PKMI dengan yang tidak menerapkannya, yang pertama itu siswa yang menerapkan PKMI, dia akan lebih aktif bertanya dan berdiskusi selama proses belajar, sehingga mereka lebih cepat memahami materi. Sedangkan siswa yang tidak menerapkan strategi PKMI ini, dia akan lebih cenderung pembelajarannya lebih pasif dengan didominasikan oleh ceramah guru dan cenderung membuat siswa bosan sehingga minat belajar berkurang. Nah, sebagai contoh, jika seorang guru menggunakan metode PKMI ini dalam pembelajaran matematika dengan permainan kelompok atau simulasi, siswa cenderung lebih antusias dan memahami konsep-konsep melalui praktik langsung dibandingkan dengan hanya mendengarkan ceramah guru tentang teori. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari saudari Ulmi. Nah, yang kedua itu pertanyaan dari saudari Rizka yang menanyakan bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran PKMI secara efektif dan tidak menggurui. Nah, mengintegrasikan nilai Islam dalam pembelajaran PKMI itu secara efektif dan tidak menggurui memerlukan pendekatan yang naturalis, relevan, dan terkait langsung dengan konteks pembelajaran, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi oleh siswa tanpa terasa seperti paksaan atau ceramah. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan, yang pertama itu teladan yang konsisten dari guru. Guru sebagai role model harus menjadi contoh nyata dalam berperilaku islami, seperti bersikap sabar, jujur, dan menjaga akhlak. Contoh ini menjadikan pembelajaran tersendiri bagi siswa tanpa harus diucapkan secara eksplisit. Yang kedua itu penyisipan nilai-nilai Islam dalam materi pembelajaran. Nah, mengkaitkan konsep pembelajaran Islam dengan ayat Al-Quran atau hadis. Setiap materi pembelajaran bisa dihubungkan dengan ayat atau hadis yang relevan. Misalnya dalam pembelajaran sains, konsep penciptaan alam semesta bisa dikaitkan dengan ayat-ayat yang tentang menciptakan oleh Allah tanpa harus terkesan menggurui. Yang ketiga itu metode diskusi dan refleksi nilai. Diskusi nilai Islami dalam konteks kehidupan melibatkan siswa dalam diskusi tentang bagaimana nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada pelajaran matematika bisa ada refleksi tentang kejujuran dalam menghitung, atau dalam pembelajaran biologi tentang tanggung jawab merawat lingkungan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan yang relevan, praktis, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Islam ini dapat diintegrasikan tanpa terkesan menggurui, melainkan menjadi bagian alami dari pembelajaran yang mendidik karakter dan akhlak siswa secara menyenangkan.
Nah, mungkin itu jawaban saya mengenai pertanyaan saudari Rizka. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saudari Aftika yang menanyakan mengapa pendekatan Islami menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam PAI-Kemi. Nah, pendekatan Islami ini menjadi salah satu komponen penting dalam PAI-Kemi, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan Islami, karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dalam Islam serta kebutuhan pembentukan karakter siswa. Adapun beberapa alasan pendekatan Islam menjadi salah satu komponen penting dalam PAI-Kemi. Yang pertama itu adalah pendidikan holistik yang menyeimbangkan aspek spiritual dan akademik. Nah, pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, taat kepada Allah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pendekatan Islami memastikan bahwa pendidikan karakter dan nilai-nilai spiritual berjalan beriringan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Yang kedua itu keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Pendekatan Islami memastikan bahwa siswa tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berakhlak baik dan bertanggung jawab. Ini menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi, ilmu pengetahuan, dan ukhrawi atau spiritual. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Islami dalam PAI-Kemi ini sangat penting dalam memberikan landasan moral, spiritual, dan karakter kepada siswa. Nilai-nilai Islami membentuk siswa secara akademik dan berakhlak mulia, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan relevan, serta memotivasi siswa untuk belajar dengan penuh semangat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya mengenai strategi PAI-Kemi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.